Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kepada Allah adalah asas kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, dalam arti dia mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang, orang tersebut akan mendapatkan rasa bahagia, perasaan lapang pada pikiran dan dadanya. Walaupun dunia yang ia dapatkan
tidak sebanyak yang orang miliki, karena kebahagiaan itu hakikatnya ada di hati, bukan pada barang atau kedudukan. Karena itu, marilah kita selalu menjaga iman dan takwa ini dalam setiap langkah dan tarikan napas kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau, dan semoga kita sebagai umat dan pengikutnya kelak di yaumil akhir akan bersama dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Materi khutbah kali ini khatib akan menyampaikan hadis qudsi yang panjang yang berkaitan dengan kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi azza wa jalla annahu qala. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis ini Allah memanggil kita dengan ucapan ya ibadi, wahai hambaku. Ucapan ini adalah ucapan kasih sayang, sebagaimana kita kalau memanggil anak kita dengan anakku, bukan dengan menyebut namanya. Itu mengekspresikan kasih sayang yang lebih. Dan ucapan wahai hambaku ini akan diulangi di sepanjang hadis yang akan khatib bacakan. Allah melarang kita menzalimi dia. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita tempat tinggal di bumi ini, memberi kita oksigen yang bisa kita hirup kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, dan anugerah-anugerah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala yang memberi itu semua. Oleh karena itu, janganlah kita menzalimi Allah dengan menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, dan takut kepada selain Allah. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada sama manusia. Jangan kita menyakiti orang lain dengan tangan dan menodai kehormatan mereka dengan lisan kita. Karena semua kezaliman itu tidak gratis, akan ada balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar akan dibalas semua hak dan dikembalikan pada ahlinya kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberinya. Tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul pun, ustadz dan para juru dakwah, mereka hanyalah memberi pembelajaran dan informasi. Namun hidayah untuk menerima dan mengamalkannya
ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mencari rezeki dan mengharapkan keutamaannya. Tentu saja hal ini diperoleh dengan disertai usaha. Jamaah mungkin pernah melihat ikan paus biru, hewan terbesar yang ada di bumi. Konon katanya ia makan sehari sebanyak 3 ton. Dan jumlah hewan ini di bumi bukanlah satu. Allah semua yang tanggung rezeki mereka. Laba-laba yang ada di pojok-pojok bangunan dan ranting pohon, ia hanya membangun sarangnya saja. Siapakah yang mendatangkan mangsanya sebagai rezekinya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka hendaklah kalian meminta pakaian kepadaku, pasti aku akan memberinya. Selanjutnya, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan anggota badan lainnya. Namun kita memiliki Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Terkadang kita merasa dosa kita amat besar, kita merasa tidak mungkin diampuni. Janganlah kita berputus asa, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Terkadang kita melakukan dosa, kemudian bertaubat lagi, kemudian jatuh pada dosa yang sama, lalu bertaubat lagi. Hal itu terjadi berulang-ulang kali. Janganlah demikian. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah tidak hanya kita butuhkan untuk menerangi diri agar terjauh dari dosa, tetapi juga menerangi jiwa agar terpupus dari keputusasaan, lalu berubah menjadi hidup penuh harapan, memandang terbitnya matahari di pagi hari sebagai lambang munculnya harapan-harapan baru. Dengan cahaya salat, terik matahari menjadi penyemangat kita sepanjang hari. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu darrin fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Terkadang kita merasa berjasa terhadap Islam, kita merasa kita tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membuat Allah rugi ketika tidak menyembahnya. Ada yang menghina Al-Quran, nabinya dan syariatnya, padahal itu tidak akan berdampak sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menjaga hak Allah. Hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan hak-hak, perintah dan larangan-larangan Allah, yaitu seseorang menjaganya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak melampaui batas dari batasan-batasannya.
Selanjutnya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau manusia pertama yang paling terakhir di antara kalian, demikian juga jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Seandainya semua manusia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan jin, semuanya adalah yang terbaik, hal itu tidak menambah kekuasaanku, tidak akan berdampak pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua manusia sama seperti Rasul dan Nabi-Nabi yang lain berbuat baik, itu pun tidak akan berdampak pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, ketakwaan kita adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, sebab diperolehnya rezeki dan sebab diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar, rezeki dan derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dalam hadits qudsi berbunyi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau manusia pertama dan yang paling terakhir di antara kalian, demikian juga jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadirin sekalian, kalau seandainya semua manusia dan jin hatinya sama seperti Fir'aun, hal itu sama sekali tidak berdampak pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau datang atau tidak Jumatan ini, mau datang lebih awal atau terakhir, Allah tidak butuh itu semua. Kitalah yang membutuhkan hal tersebut di akhirat kelak. Kita mau rajin sholat atau tidak, kita mau rajin baca Al-Quran atau tidak, mau rajin sedekah atau tidak, mau rajin belajar agama atau tidak, Allah sama sekali tidak diuntungkan dan dirugikan dengan perbuatan kita itu. Kitalah yang diuntungkan dan dirugikan dari apa yang kita perbuat dan lakukan di muka bumi ini. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika umat ini mengabaikan perintah Allah, melanggar hukum-hukum agamanya dan mencampakkan sunnah Rasulnya, pasti Allah akan membuatnya menanjak di jalur yang berat dan hidup dalam kesengsaraan sampai mereka mau kembali kepada agamanya. Betapa hinanya makhluk di dunia, betapa hinanya makhluk di mata Allah jika mereka menyia-nyiakan perintahnya, durhaka kepadanya secara terbuka dan meremehkan hukum-hukum agamanya. Setiap azab yang menimpa suatu kaum dahulu maupun kini, perbuatannya tidak lain adalah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'irin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'altahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, jika orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, demikian juga jin yang pertama dan yang terakhir berada pada satu tempat di bumi ini dan meminta kepadaku, lalu aku akan memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Allah itu maha kaya. Kalau semua manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, begitu juga jin ya, yang pertama sampai dengan terakhir, semuanya meminta kepada Allah dengan permintaan mereka masing-masing. Lalu setiap mereka Allah penuhi, Allah kabulkan keinginannya. Hal itu sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hujan buatan,
ratusan juta anggaran dikeluarkan untuk membuat satu kali hujan buatan. Hasilnya hujannya hanya sekedar gerimis sebentar dan hanya bersifat lokal saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau menurunkan hujan, hujannya deras, merata dan lama. Kalau dirupiahkan, kira-kira berapa nominalnya itu? Itu baru hujan. Maha agung Allah Subhanahu wa taala, dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan salat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan kita akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahagungan lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk yang tak terlihat secara kasat mata. Selanjutnya, yang terakhir dalam hadis qudsi tersebut berbunyi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah, rawahu Muslim. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semua untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup, khatib ingin mengingatkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Yang artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai dengan 50. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari bentuk kezaliman, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, anak dan keturunan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وإن نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة